Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis konsep asas-asas manajemen dalam organisasi publik dengan studi kasus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program PMT atau pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subiroto Mikana. Saya Arjina Febrianti. Saya Natasha Fatania. Saya Diva Agrani. Saya Snaif Triana. Saya Fibria Khairunisa. Saya Dendi Setiawan. Yang pertama yaitu latar belakang. Dimulai dari manajemen. Manajemen merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mencapai tujuan di dalam sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Menurut J.R. Terry, manajemen memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat yaitu pengendalian. Keempat fungsi ini menjadi fondasi utama dalam organisasi menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan, bukan hanya sekedar merencanakan struktur dan juga strategi, tetapi juga pada tahap pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga sebuah proses dan tahapan itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam konteks organisasi publik, fungsi manajemen menjadi sangat penting karena organisasi publik berada di dalam kerangka birokrasi yang dibiayai oleh negara dan juga bertanggung jawab kepada publik. Artinya, organisasi publik berfokus pada kebermanfaatan layanan masyarakat serta menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelayanan. Salah satu organisasi publik yang memiliki peran penting yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian ini berfungsi dalam menyelenggarakan program kesehatan, juga untuk menyusun kebijakan, serta mengelola fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Fasilitas ini bukan hanya sekedar layanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sumber data dan juga sarana pengembangan kebijakan. Dalam salah satu upaya permasalahan gizi di Indonesia, Kementerian Kesehatan meluncurkan sebuah program yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal. Program ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan gizi khususnya pada masyarakat yang rentan yaitu ibu hamil dan juga balita. Dengan bahan pangan lokal akan lebih mudah mengakses serta berkelanjutan dan juga sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. PMT berbahan dasar lokal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menurunkan angka kekurangan gizi sekaligus meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Dalam program ini, keberhasilan pelaksanaan program PMT bergantung pada penerapan manajemen yang baik. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pelaksanaan dan juga pengawasan harus berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada agar tujuan dari program ini tetap tercapai. Analisis ini juga dilakukan untuk memantau sejauh mana efektivitas program ini dijalankan oleh pemerintah serta mengetahui tantangan apa saja yang terjadi. Selain itu, kelompok kami juga akan merekomendasikan dari kendala-kendala ini solusi agar program ini dapat berjalan secara maksimal ke depannya. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dari, dari yang pertama ada manajemen. Dari definisi A.F. Stoner dan juga J.R. Terry, manajemen sendiri merupakan proses untuk merencanakan, kemudian mengorganisasi, lalu mengarahkan dan juga mengawasi usaha setiap anggota organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut,
JRTRI mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi 4 hal, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, kemudian eh, organizing atau pengorganisasian, lalu actuating atau pengarahan, dan juga controlling atau pengawasan. Lalu ada organisasi publik, di mana merupakan lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan non-profit demi kepentingan umum dengan mengedepankan tanggung jawab kepada publik dan tunduk pada aturan serta akuntabilitas formal. Yang selanjutnya ada Kementerian Kesehatan, di mana merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan nasional yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian pengendalian penyakit, dan juga pemerataan SDM kesehatan dengan visi menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan juga berkeadilan. Yang selanjutnya ada program PMT berbahan pangan lokal, di mana merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki gizi dari ibu hamil dan juga balita melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi, kemudian mendukung ketahanan pangan, serta memberdayakan ekonomi masyarakat daerah. Kemudian adanya deskripsi studi kasus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kesehatan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015. Kemenkes ini berfokus pada pelayanan masyarakat melalui perumusan kebijakan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dari hal ini, adanya struktur manajemen terdiri dari tiga tingkatan, yaitu top management, middle management, dan juga lower management, yang masing-masing memerlukan keterampilan konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Nah, salah satu dari program Kemenkes ini yaitu program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal 2025 yang ditujukan untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan balita, sekaligus untuk upaya penurunan stunting. Sasarannya yaitu ibu hamil yang mengalami KIK atau berisiko KIK serta balita dengan masalah pertumbuhan. Program PMT ini memiliki tujuan yaitu kesehatan, yaitu meningkatkan asupan energi dan juga protein untuk memperbaiki status gizi, dan juga tujuan lainnya yaitu sosial ekonomi, yaitu mendorong kemandirian pangan serta pemberdayaan potensi lokal. Pelaksanaannya dilakukan secara desentralisasi, memungkinkan daerah menyesuaikan menu dan bahan pangan sesuai kondisi lokal. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat, daerah, puskesmas, dan masyarakat melalui edukasi konsumsi sehat dan pemanfaatan pangan lokal. Dari organisasi publik Kementerian Kesehatan ini, kita akan menganalisis baik dari struktur tingkat manajemen, beserta keterampilannya sekaligus fungsi manajemen dalam program pemberian makanan tambahan PMT. Next. Selanjutnya itu kita masuk dalam pembahasan, di mana dalam pembahasan ini kita menganalisis dari 3 sumber: analisis tingkatan manajemen, analisis keterampilan manajerial, dan analisis fungsi manajemen. Di mana dalam analisis tingkatan manajemen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu top manajemen, manajemen tingkat atas. Di mana dalam top manajemen ini bertugas untuk menetapkan visi, misi, arah kebijakan nasional, dan sasaran jangka panjang. Dalam top manajemen terdiri dari menteri, wakil menteri, staf ahli, inspektur jenderal, sekretaris jenderal. Yang kedua itu ada middle management, di mana middle management ini berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi program nasional yang terdiri dari dirjen, kepala badan, kepala biro, dan sekretariat. Dan yang ketiga itu ada lower management atau manajemen tingkat bawah, di mana dalam lower management ini melaksanakan operasional lapangan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Yang terdiri dari direktur teknis, pusat teknis, dan unit pelaksana teknis. Selanjutnya itu ada analisis keterampilan manajerial. Yang pertama itu ada top management, di mana dalam top management ini membutuhkan konseptual skill. Di dalam top management membutuhkan konseptual skill yang mampu meruskan kebijakan gizi nasional, strategi jangka panjang, dan kerangka regulasi. Yang kedua itu ada middle management,
Middle management di dalamnya berkaitan dengan human skill sebagai yang menjalankan koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi komunikasi dan mengelola tim. Dan yang ketiga itu di lower management. Di dalam lower management berhubung dengan technical skill yang fokus pada kemampuan teknis seperti operasional, PMT, monitoring lapangan, dan pelayanan langsung. Yang ketiga adalah analisis fungsi manajemen. Kami menggunakan fungsi manajemen menurut JR Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Pada tahap pertama, yaitu perencanaan, fungsi ini dimulai dengan kegiatan penyusunan kerangka acuan, verifikasi sasaran, penetapan lokasi, serta penyusunan menu sesuai standar gizi, dan juga penganggaran yang mengutamakan bahan pangan lokal. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, perencanaan ini masih menghadapi kendala seperti data sasaran yang belum akurat, serta kenaikan harga pangan lokal yang membatasi fleksibilitas anggaran. Untuk fungsi yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, pemerintah melibatkan puskesmas, kader posyandu, PKK, dan juga organisasi sosial untuk menjalankan pelatihan, koordinasi, pengolahan makanan, dan juga penyaluran. Akan tetapi, masih menghadapi beberapa tantangan seperti kekurangan tenaga gizi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BMT, terutama di wilayah dengan keterbatasan logistik. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan dilakukan dengan memastikan bahwa makanan diberikan sesuai jadwal disertai penyuluhan gizi. Akan tetapi, beberapa penerima belum rutin mengonsumsi makanan tambahan karena masalah rasa, kebiasaan makan, atau anggapan bahwa penyuluhan ini hanyalah dianggap sebagai formalitas. Yang terakhir, fungsi pengawasan atau controlling dilakukan secara berkala melalui formulir pemantauan untuk menilai perkembangan gizi ibu hamil dan juga balita. Tantangan yang dihadapi adalah berupa sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta realisasi anggaran yang belum optimal. Next. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Penerapan asas-asas manajemen dalam program PMT berbahan pangan lokal telah berjalan secara terstruktur. Dimulai dari perencanaan program, pengorganisasian lintas pihak, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga tahap pengawasan. Setiap fungsi manajemen ini memberikan kontribusi penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Namun meskipun langkah-langkah manajemen sudah diterapkan, efektivitas program di beberapa daerah masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan SDM, kendala teknis dalam pelaksanaan, serta belum meratanya kemampuan koordinasi antar instansi. Dengan memperkuat kompetensi SDM, mengurangi hambatan operasional, serta memastikan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara konsisten, program PMT berpotensi memberikan dampak yang lebih besar. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita, tetapi juga mendukung penurunan angka stunting dan mendorong ketahanan pangan berbasis potensi lokal di seluruh wilayah Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang pertama yaitu memastikan anggaran tepat sasaran dan efisien. Jadi pemerintah perlu memastikan apakah dana PMT benar-benar sesuai kebutuhan tiap daerah serta pencairannya tepat waktu dan tidak terlambat. Yang kedua yaitu optimalkan dana desa. Sebagian dana desa sebaiknya dipakai buat kegiatan yang mendukung gizi seperti mengikuti posyandu. Yang ketiga yaitu memperkuat kapasitas SDM. Jadi tenaga gizi perlu ditambah dan diberi pelatihan rutin, dan selanjutnya posyandu harus dilengkapi dengan alat ukur yang lengkap. Yang keempat yaitu integritas sistem informasi, yaitu pentingnya manfaatin aplikasi digital supaya pemantauan ibu dan balita bisa lebih cepat dan akurat. Yang kelima yaitu edukasi gizi berbasis budaya lokal, yaitu pemerintah juga perlu bikin kampanye tentang pemerintah perlu mengadakan kampanye gizi lokal biar masyarakat makin sadar tentang pentingnya makan makanan yang bergizi dan sehat. Next.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau yang lainnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.